Doktif ke kliniknya dia di Palembang sebagai pasien ingin melakukan treatment stem cell. Dokter Nanang silakan sini. Doktif datang bersama dengan Dokter Nanang, ya, Dokter Nanang ke Palembang untuk melakukan treatment stem cell, ya. Pertama yang dokter lakukan kenapa? Saudara DRL mengaku sebagai ahli stem cell, ya, mengaku sebagai ahli stem cell. Padahal, nih, Dokter Nana satu angkatan dengan Dokter Richard. Pernah ya sekolahkan ya? Tetapi yang dokter sampaikan bahwa DRL di drop out, dikeluarkan. Ya, sementara beliau selalu ngomong soal stem cell. Di sini adalah ijazah dari Dokter Nanang Masrani. Ya, surat pendamping ijazah. Di sini ada keterangan beliau itu dijelaskan tentang stem cell. Kompetensinya memang stem cell. Ya. Jadi Dokter Nanang itu benar mengerti tentang stem cell, berbeda dengan DRL. Yang dia kuliah pun di Universitas Udayana di DO. Jadi hati-hati. Jadi pada saat Doktif ke Athena Palembang, Doktif ingin menanyakan apa yang disebut dengan mini stem cell. Di situ dikatakan bahwa mini stem cell adalah stem cell dengan jumlah yang kecil. Dugaannya itu adalah pembohongan publik dan itu tidak bisa dibahas, tidak bisa dibantah oleh saudara DRL. Ya, jadi itu fakta. Jadi hati-hati buat kalian yang ingin treatment di klinik Athena, ya, tidak ada yang namanya mini stem cell sekian belas juta. Itu adalah sekretom. Ya, hati-hati buat para masyarakat. Ya. Jadi di situ ada dugaannya bentuk penipuan publik. Oke, kalau mau treatment, nah ahlinya ini salah satu bukti bahwa Dokter Nanang Masrani kompetensinya di stem cell. Ini bukti. Ijazahnya nggak beli. Tapi dokter tadi salut ya sama DRL karena sudah nggak ada PhD. Tadi ditampangkan Dokter Richard MARS, PhD-nya kabur lari kemana? Itu nggak tahu. Dan itu bilang ya PhD-nya ijazahnya beli. Kenapa? Karena PhD setahun itu nggak mungkin guys. Ya, tapi dari tadi salut PhD-nya hilang, udah nggak ada lagi. Gitu ya. Jadi dokter katakan di sini dokter nggak takut. Ya, yang dibahas adalah produk White Tomato. Yang dibahas adalah apa tadi? Sunscreen ya, yang tulisannya kayak kutu. Itu kan yang susah banget dilihat gitu. Terus SIP. Yang kita ketahui SIP itu wajib dipajang. Ya, tetapi tadi beliau mengelak, dia bilang SIP-nya ada di lantai 2. Ya, kita ke sana, saya bersama dengan Dokter Nanang, terlihat nggak ada SIP di situ. Kan Dokter Nanang lihat nggak ada kan? Ada nggak? Dokter Richard pasang papan nama, coba, ada nggak? Nggak ada guys, tidak ada papan nama sama sekali. Tidak ada satupun, tapi tadi beliau cerita, ada kok surat izin prakteknya di lantai 2. Kan? Di lantai 2 ada. Sekarang kalian pikir, mungkin nggak seorang konsumen tiba-tiba naik, ucuk ke lantai 2? Mungkin nggak? Tanya, mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Jangan ngeles toh, mana loh? Itu menjelasin stop, kamu tuh ngeles, kalau salah, iya dokter saya salah, saya perbaiki. Gitu. Jadi dokter dugaannya apa? Kasusnya dia naik sidik, ya, melaporkan di bulan Desember ya, dan dia melaporkan dokter di bulan Februari. Tujuannya apa? Apakah tujuannya buat negosiasi kasus? Tarik dong dok, yang di PMJ ini nanti juga ditarik gitu. Tujuannya apa ini? Seperti mau nanya tujuannya apa, gitu. Ya, mungkin dari Dokter Nanang yang pernah bersama dengan dokter, karena yang dipertanyakan SIP. Coba Dokter Nanang bisa menjelaskan pada saat bersama dengan dokter menggunakan wig. Dijelaskan ya, betul. Kok dipermasalahkan si Richard? Kan kamu tiap hari pakai wig, nggak mempermasalahkan, kepala kamu kan nggak ada rambutnya. Kamu pakai wig, ngomongin kali dokter yang pakai wig di klinik kamu, pantas nggak? Jangan ya. Jangan ya, antar dokter ungkit-ungkit loh duitnya kamu. Oke, Dokter Nanang silakan. Ajuan mungkin Dokter Nanang. Ajuan Dokter Nanang.
Jadi saya waktu itu bersama dokter karena memang Bioktif meminta saya untuk ditemani karena beliau saya mau terapi stem cell. Dan kebetulan saya sebagai kolega juga sahabat Bioktif yang latar belakang pendidikannya adalah magister ilmu biomedik khususnya anti-aging medicine. Beliau menganggap bahwa tolong dong liatin bener nggak yang sudah nanti di seminar saya itu stem cell. Jadi waktu itu saya temenin beliau karena beliau meminta seperti itu. Sampai sana beliau konservasi dan memang beliau waktu itu menyerahkan ID asli ya. Asli. Pasportnya bahkan. Asli. Berarti kasih identitas asli, bukan penyamaran ya, asli. Terus? Ya, kemudian masuk ruang konsultasi. Dia mau stem cell ya, stem cell harganya 15, 25, 45 juta. Terus kemudian beliau menanyakan tentang siapa yang menyuntikan nantinya, terus kemudian sudah ada izin praktek atau enggak, dan stem cell itu apa juga beliau juga tanyakan secara detail. Kemudian memang ternyata bukan ya. Dijawab apa? Silahkan jelaskan aja biar pemilik paham, hati-hati terhadap bentuk-bentuk penipuan seperti ini. Ya, ternyata yang akan disuntikan itu adalah sekretom. Sekretom itu kan bukan stem cell, itu bagian atau metabolit dari stem cell, bukan stem cell. Ya, jadi memang mengakui bahwa itu bukan stem cell, itu adalah sekretom. Hati-hati ya, jadi buat kalian yang sudah pernah ke klinik Athena, dokter secara sebagai sesama teman sejawat, dokter memohon maaf karena ada teman sejawat ya dokter yang sudah rela melakukan itu, mengambil uang kalian, itu adalah sekretom. Ya, dokter memohon maaf, kita sebagai teman sejawat ya. Ya, oke, dalam hal ini saya bukan dalam tujuan untuk menjatuhkan usaha orang lain atau menjatuhkan kredibilitas orang lain, tapi saya diminta untuk tujuan saya untuk bagaimana istilahnya memberikan memberikan pengertian dan juga apa sih stem cell sebenarnya yang harus dilakukan seperti apa. Iya, betul. Ya, jadi kalau kalian mau ke dokter, pilihlah dokter-dokter yang amanah, yang salah satunya rekomendasinya dokter itu adalah dokter Nana Masrani. Jelas ya, ada penjelasan beliau berkompeten di stem cell. Berbeda dengan seorang DRL yang di universitas ini pun di drop out. Jelas ya, gitu. Tapi beliau mengaku sekarang adalah stem cell, ahli stem cell. Di kliniknya aja dia menjual sekretom, bukan stem cell. Gimana dong nasib uang masyarakat yang seperti itu udah kalian ambil? Oke. DRL tanggung jawab dong, gitu. Dok, tadi di dalam ada sempat perdebatan dengan Dr. Charlie, terus ada beberapa pertanyaan dari... Sebenarnya sih perdebatan yang sangat lucu ya, bukan perdebatan, karena semua yang dokter tampilkan ada faktanya. Ada dirilis dari Badan POM. Sekarang dokter tanyakan, seandainya white tomato tidak heboh, mungkin sampai detik ini saudara DRL masih menjual white tomato. Bahkan sampai detik ini kalian masih bisa membeli produk WT di e-commerce. Padahal sudah ada surat perintah kepada DRL atau dokter nggak tahu ya, surat perintah kepada perusahaan CV Athena untuk melakukan penarikan. Tapi kalian lihat, masih terjual hingga saat ini. Apakah dia sudah melakukan penarikan? Artinya apa? Nah, itu kalian jawab aja. Tadi dokter mau tanya sama dia, katanya sudah dilakukan penarikan, kok masih ditemukan di e-commerce? Harusnya kamu beli semua dok, sebagai rasa tanggung jawab kamu. Jangan korbankan orang yang jual lagi produk kamu. Harusnya kamu beli semua di pasaran, kamu tarik semua produk kamu ganti rugi ke penjual. Selesai case-nya. Tapi sampai detik ini, WT masih diperjualbelikan secara bebas di e-commerce. Oke ya, jadi dokter mohon sudahlah DRL, ya jangan, sudah, kamu ini namanya kamu sudah hancur. Kenapa? Karena fakta yang dokter tampilkan. Tadi ditanyakan juga, apakah seorang dokter disponsori? Dokter Nana, dokter mohon maaf, tadi dokter sampaikan nama dokter Nana di situ. Kenapa? DRL pernah merepost Siti yang mengatakan bahwa Doktif disponsori oleh SP dan KM. Dugaannya Doktif adalah Sandi Purnamasari dan Kemala. Doktif tidak mengenal mereka, kenalnya aja baru di pengadilannya si Sahrul. Jadi saya bilang itu fitnah Bapak pimpinan.
Jadi semua yang saya keluarkan dari dana pribadi saya. Nah, terus disitu juga ada pertanyaan, kenapa kok menyecarnya kok ke DRF terus? Emang ada dendam apa sih? Gitu. Nah, DRF tidak bisa menjawab, silakan aja tanyakan ke dokter Sarmila. Oke, jadi di sini dokter tegaskan ya, dia bilang kenapa kok menyerang personal tentang sunat dan lain sebagainya. Di situ dokter jelaskan, jangan lupa DRL, kamulah yang menyerang persona dokter duluan. Kamu yang mengatakan dokter diceraikan oleh pasangannya dokter dikatakan mandul lah, anak buah dari HS lah, dokpen dan bla blanya, kan kamu duluan. Gitu. Ya. Jadi ayo, kalau kamu tidak menyerang personalnya dokter, kemarin kamu mulai lagi bilang dokter apa? Oplas lah apa, dokter melakukan stem cell yang beneran real gitu loh, dan harusnya istirahat selama 1 bulan gitu. Ini ngoceh-ngoceh kayak gini sebenarnya udah dinasihatin sama dokter job, jangan gitu loh, karena biar cepet gitu loh untuk menghilangkan scar. Oh, hidungnya dokter semuanya normal kok nggak ada yang dioperasi gitu, kok bisa kamu bikin lagi giringan lagi? Udah cukup, udah kamu fokus ke kasus kamu, itu sarannya dokter. Ya, sebentar lagi dokter kan juga melaporkan atas unggahan dia yang memfitnah dokter tentang Afrizal, anak buahnya. Ya, dokter pun melaporkan kamu karena itu jelas fitnah. Fitnah itu keji loh. DRL dan kawan-kawan, geng tikus, SS. Kamu perbaiki, tobat, gitu. Ya. Cuman saya tadi kayaknya menghindar kan, kalian tahu ya, dia nggak berani menghindar ya. Berarti dokter mau tanya tadi, gitu, tentang kemu'alafannya yang benar, karena kalau sudah soal agama, jangan pernah mempermainkan agama yang dokter anut. Ya, itu membangunkan serigala tidur. Ya, oke guys ya, mungkin ada pesan dari Pak Adi, monggo silakan. Dari pengacara. Gimana ya?